Nah ini ya. Jadi ya sudah admin siapkan ini. Yang tadi pertama SHM, KTP dalam format PDF-nya, ITR ya. Terus data arsitek, data struktur, sama ini kebetulan admin pakai SK ahli bangunan ya. Tapi kalau untuk SK arsitek aja bisa sih, enggak ada masalah. Dilewatin aja, coba bisa enggak. Perancang dokumen teknis lah, ini ada dua, menggunakan desain prototipe, tantangan gambar, penyedia jasa konstruksi ya. Yang tadi SK-nya tadi yang ada SK-nya. Mengkonfirmasi memperhatikan informasi berikut, data yang diberikan adalah benar dan dapat diperlukan, dokumen harus dilengkapi dalam waktu 20 hari terhitung mulai tanggal pendaftaran. Dan kalau dinas terkait. Intinya ini harus setuju ini ya, setuju. Dah itu ya. Kalau sudah setuju kita klik simpan. Nah ini yang penting. Nah ini penampakan dokumen PBG ya, udah selesai. Pamer seperti ini. Dan nanti satu Assalamualaikum sobat LDS dimanapun berada, jumpa lagi dengan admin di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga sobat LDS senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, pada video kali ini admin akan berbagi terkait dengan pengurusan PBG atau pendaftaran PBG. Apa itu PBG? Mungkin masih asing di telinga sobat LDS ya. Tapi kalau IMB, saya yakin sobat LDS sudah familiar ya. Ya, IMB izin mendirikan bangunan. Nah, ternyata IMB itu sekarang sudah dihapus oleh pemerintah, diganti dengan PBG ya, PBG ya. Terus apa itu PBG nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas kalau dulu IMB biasanya dapat untuk memperoleh IMB itu biasanya dilakukan pendaftaran secara offline ya, ke kantor layanan publik ya, satu atap biasanya, ataupun ke PU ya, dinas PU di kota masing-masing. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, PBG ini semua harus lewat online, harus lewat sistem PBG secara online ya. Ya ini bagus mungkin pemerintah supaya mungkin mempermudah ya masyarakat dalam mengurus, dan juga nanti dalam bentuk sebagai bentuk akuntabilitas ya. Karena kalau dengan menggunakan sistem ya ini makanya ini kenapa kok ada video ini hubungannya dengan literasi digital apa ya, ada. Kenapa bila semua layanan masyarakat itu by sistem, maka enak dari sisi penggunanya, enak juga dari sisi pengelolanya tinggal enak kan, semuanya sudah tersistem. Butuh report, butuh ditrace riwayatnya, ada masalah apa enak. Tapi kalau manual ya sangat rawan ya, rawan untuk hilang, rawan untuk keseser gitu ya, mungkin bahasa Jawanya keseser. Ya mungkin intro itu aja intronya. Intinya pada video kali ini admin akan memberi panduan untuk pendaftaran PBG. Cuma khusus untuk tempat tinggal sederhana ya, rumah tempat tinggal sederhana ya. Nanti kan ada pilihannya, ada macam-macam. Ini khusus tempat rumah tinggal sebenarnya. Sederhana ya. Dan perlu sobat LDS ketahui bahwasanya admin juga sudah melakukan konsultasi langsung offline ke kantor PU ya. Dan memang dari petugas yang ada menyampaikan bahwasanya untuk rumah itu tidak terlalu ketat ya, namun tidak terlalu ketat maksudnya syaratnya sebenarnya banyak. Yang menjadi masalah ini kan ternyata syaratnya banyak sekali, jelimet sekali, banyak syarat yang harus dipenuhi.
untuk bisa melakukan pendaftaran via online. Oke, langsung aja apa itu, daripada cuma dengerin orang ngomong kan nggak enak ya. Mending langsung praktek saja. Tapi sebelum praktek mungkin sedikit ada presentasi. Presentasi itu apa? Ya presentasi. Nih presentasinya. Nih. Oh, ini dulu. Ya, pendaftaran PBG atau IMB ya. Tutorial pendaftaran PBG rumah hunian 2 lantai tahun 2023. Ini case-nya ini admin mengurus untuk yang 2 lantai ya. Jadi kalau yang 1 lantai saya yakin lebih mudah lagi, maksudnya dalam syaratnya mungkin lebih tidak seketat 2 lantai, karena 2 lantai ini nanti harus menyertakan data konstruksi ya. Apa itu data konstruksi ya? Ya kita lihat aja ya. Ya, jadi ini tutorialnya. Oke, sebelum ke tutorial langsung, mungkin ada hal yang perlu dipersiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan adalah soft file ya. Ya, karena nanti kita kan daftarnya secara online ya, via web aplikasi ya yang ada disiapkan oleh PU, maka siapkan offline ya, tidak hard copy. Kalau hard copy nggak bisa, tapi hard copy masuk ke nguploadnya kan susah. Jadi semua dokumen nanti harus dalam bentuk soft file. Kalau belum punya harus disiapkan dulu. Yang pertama itu tentu sertifikat hak milik atau SHM. Ya, bukti bahasanya tanah yang mau dibangun itu memang hak milik sobat LDS sekalian ya. Bukan hak milik yang lain ya. Jadi syarat pertama tentunya sertifikat hak milik. Ini harus dipunyai dulu. Ya, ini bikin dulu. Kalau sudah ada ini tinggal nanti ya di-scan aja lah. Itu kan jadi soft file di PDF kan. Oh ya, untuk semua file ini menggunakan file PDF ya. Yang kedua KTP pemohon ya. KTP pemohon tentu saya yakin sobat LDS punya ya. Yang namanya KTP kan harusnya punya. Jadi ya di KTP pemohon juga ini nanti sama di PDF kan. Nah, yang menarik itu 3 ini. Yang ketiga ini ada izin tata ruang atau ITR ya. Apa itu izin tata ruang? Ya, izin tata ruang itu sederhananya setiap kita mau melakukan masyarakat yang melakukan pembangunan apapun itu kan harus sesuai dengan tata ruang dari kota atau kabupaten yang bersangkutan ya. Jadi kalau belum ada ini kan nggak bisa. Jadi misalkan tanahnya itu ternyata tidak diperuntukkan untuk bangunan rumah ya, nanti nggak akan keluar ITR-nya itu kan. Ya, makanya harus diizin lah. Yang untuk izin tata ruang ini mohon maaf masih offline. Ya, masih offline. Artinya mengajukan secara manual. Ya, mengajukan secara manual ke Dinas PU kota kabupaten masing-masing ya. Tapi kemarin pengalaman cepet kok. Ya seminggu itu, cuma seminggu aja dan alhamdulillah untuk admin sendiri sih tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi ini pengizinan ini gratis, tidak ada sampai keluar surat ITR-nya ini tidak dipungut biaya ya. Admin acukan jempol ini ya. Oke. Jadi itu ya, yang pertama sertifikat hak milik, yang kedua KTP pemohon, yang ketiga ITR atau izin tata ruang ya. Ini disiapkan dulu. Terus berikutnya apa? Nah, ini data arsitektur. Jadi ketika sobat LDS bangun rumah itu kan mestinya ada arsitekturnya, enggak gacok bangun gitu kan maksudnya. Nah, ini memang ya mungkin maksudnya baik ya. Jadi ketika bangunan itu harus sesuai dengan pakem yang baik, pakem yang aman itu kan. Enggak asal bangun itu kan. Nah, ini data arsitek ini kebetulan karena admin itu kan admin Borongkan kan. Admin Borongkan itu sudah include ini ada data arsiteknya ya. Ada data arsiteknya, jadi admin nggak perlu bikin lagi ya, nggak perlu bikin lagi. Dan kalau misalkan sobat LDS mau bangun rumah memang harus ada ini data arsitek. Kalau pengen itu tadi ada PBG-nya lah ya. Kalau nggak perlu diurus PBG ya nggak usah, nggak ada ini nggak apa. Tapi kalau mau diurus PBG-nya harus mempunyai data arsitektur. Ini apa detailnya nanti admin sampaikan. Yang kelima tadi, yang keempat data arsitek. Yang kelima adalah data konstruksi ya. Apalagi ini ada data konstruksi ternyata.
Ini ya, nah ini masih mending ya, admin masih paham ya. Data arsitek itu saya masih bisa dilihat, di situ ada gambar balok, ada gambar saluran, tetek bengek itu kan kelihatan dan itu bagus. Dengan ada data arsitek itu kan kita bisa mengontrol pengerjaan juga, harus pengerjaannya sesuai dengan ini. Nah kalau data konstruksi lebih ke perhitungan beban ya. Jadi kalau menggunakan apa pondasi ukuran sekian-sekian, menggunakan besi ukuran sekian-sekian, ini nanti kan dihitung ini memang aman atau tidak. Ini sederhananya seperti itu sih. Nah, untuk data konstruksi ini ternyata admin belum punya. Kenapa? Karena ternyata arsiteknya itu yang cuma bikin data arsitek aja. Dan data konstruksi lebih ke orang sipil ya. Kalau arsitek itu ke arsitek, orang-orang arsitek, sedang kalau data konstruksi ke orang sipil. Ya, orang teknik sipil. Ya, maka kemarin ya admin minta bantuan untuk dibuatkan data konstruksi ini ya. Ya, jadi itu terus yang ketiga, kini keenam ya, bukan ketiga, sorry salah. Ini belum diganti. Jadi keempat, kelima, keenam. Yang keenam adalah SKA, sertifikat keahlian arsitek atau sertifikat keahlian kerja. Yang dibutuhkan sebenarnya SKA. SKA ini setiap arsitek tuh kadang yang bagus adalah ya bukan yang bagus maksudnya. Aturannya seorang arsitek itu harus memiliki ini, sertifikat keahlian arsitek. Artinya sudah diuji oleh yang pihak penguji bahasanya dia memang benar ahli arsitek. Jadi ketika bikin data arsitek itu benar itulah intinya itu. Nah untuk rumah ya terutama untuk rumah yang satu lantai itu cukup SKA aja. Tidak perlu untuk yang ahli bangunan ya ahli bangunan. Tapi kebetulan admin alhamdulillah bisa merekomendasikan ke yang buatkan adalah dari yang punya SKA ahli bangunan. Mungkin itu ya. Jadi ini artinya ini memastikan aja yang membuat data arsitektur dan data konstruksi ini punya sertifikat nih lah keahlian. Jadi bukan misalkan admin dia sini nggak punya background arsitek dan konstruksi dan sipil terus bikin sendiri data arsiteknya itu kan mesti nggak valid itu kan. Oke itu jadi ada 6 ya yang perlu saya ulang lagi ya. SHM, KTP pemohon, izin tata ruang, data arsitek, data konstruksi dan SKA. Oke, pendaftarannya semua melalui laman SIM PBG ya, SIM PBG PU Goid. Ya artinya apa? Ya berarti online semuanya. Kalau terkait biayanya seperti apa ya kita nggak tahu, nanti coba ada biaya nggak. Kalau kelihatan sih nggak sih, tapi kita lihat aja. Kalau dulu kan kalau bikin yang dulu IMB itu kan pasti ada biaya ya. Biaya kalau offline tuh biasanya biaya kalau nggak salah sekitar mungkin antara 1 sampai 2 juta kalau nggak salah. Nah, kalau ini bisa gratis ya bagus sekali ya. Cuman tadi ya effortnya memang di sini. Arsitek data konstruksi ini ya enggak karena dia memang ya istilahnya tenaga ahli biasanya gitu ya memang harus jasanya harus harus dihargai dengan uang juga. Itu sudah kita langsung aja ini ya. Nanti proses pendaftarannya melalui laman ini ya, SIM BG PU Goid, SIM BG PU Goid. Oke, langsung aja kita ke TKP. Oke, ini kita buka simbg.pu.go.id ya, kita enter. Nah ini sudah. Cua. Baik, ini lamannya SIM BG ya. Ini ada pengumuman mau dibaca boleh nggak juga boleh sih. Nah sebenarnya panduannya ada di sini, panduan permohonan PBG itu ada di sini ya, ada di sini. Ini permohonan ini ya, panduan permohonan di sini. Terus untuk petunjuk teknisnya di sini, coba kita buka aja di sini apa tutorial. Ini isinya tutorial permohonan PBG konstruksi antena ya, untuk konstruktor yang ini ya, yang bawah mungkin ya. Nah admin kemarin langsung
konsultasi ke apa istilahnya, ke dinas PU aja langsung yang lapangannya seperti apa. Oh ini ya, yang ini kelihatannya. Nah di sini sebenarnya sudah ada alurnya ya. Ya ini ada alurnya. Cuma nanti kalau mengandalkan ini, saya yakin Sobat LDS masih akan banyak pertanyaan ya. Makanya admin bantu ya, admin sudah membaca ini juga, terus ada pertanyaan sudah admin tanyakan ke apa pegawai di PU ya, PU, dan sudah mendapat penjelasan. Nah, jadi supaya saya enak tinggal jadi aja. Jadi aja. Yang keenam, bahwa dalam hal pemerintah dalam konversi. Oh, ternyata konversi ini sekaligus ya. Saya promosikan sekaligus ya. Ini bahwa dalam 2 Agustus sampai dengan maka yang itu dapat dikonversi melalui ketautan ini. Dapat konversi ya. Jadi PU dapat dilakukan melalui dinas perizinan di NSPT. Nah. Oke, admin tidak ke situ. Sorry. Ya, tutup aja ya, langsung aja ya. Nah. Oh, there he goes. Oh. Oh no. Jadi ada 2 menu ya, daftar dan masuk. Artinya kalau mau menggunakan apa layanan ini SIM PUBG ini, maka harus punya akun. Jadi kalau belum punya akun, daftar dulu ya. Daftar ini, nanti pilih sebagai pemohon, nanti masukkan alamat emailnya apa, sandi apa, setuju dan seterusnya ya. Ini enggak admin bahas karena ini ya sudahlah terlalu mudah dan Sobat sebenarnya sudah bisa. Oke, admin sudah punya akun. Admin masukkan saja akunnya. Masukkan sandinya. Oke, kalau udah masuk, klik masuk. Nah, masih muncul ini lagi, di close aja lah. Ini kan nggak penting. Loh, gimana tadi? Kok ada yang keliru kah? Masuk. Nah, ini tampilannya ya, tampilan dari SIM BG ya. Ini ada menu beranda, dan menu permohonan. Nah, di permohonan ini kan masih kosong karena belum ada permohonan sama sekali ya, karena ini ya baru. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, tambah ini. Nah, tambah ini di pilihan persetujuan bangunan gedung dan karena kita mau PBG ya. Oh ya, kepanjangan dari PBG itulah persetujuan bangunan gedung. Admin lupa menyampaikan ya. Jadi PBG itu kepanjangan dari persetujuan bangunan gedung. Nah, ini jenis permohonan dipilih bangunan gedung baru, perubahan kolektif baru ya karena bangun baru. Fungsi hunian, klik. Fungsi hunian tuh macam-macam, ada hunian, keagamaan, karena rumah tinggal ya, admin untuk rumah tinggal, fungsi hunian, jenis bangunan, rumah tunggal, deret, susun, ini rumah tunggal ya. Terus nama bangunannya apa ya? Ya rumah aja, rumah tinggal. Luas bangunan, nah ini luas bangunan total ya, luas bangunnya sekitar seberapa. Di sini ada berapa lantai. Ini admin kebetulan 2 lantai ya. Tinggi bangunan kalau 2 lantai itu ya sekitar 9 meter lah, kan 3 tambah 3 6 ya, 4 tambah 4 lah 8 ya, 9 gitulah, 9 meter. Luas basement bangunan
basementnya itu mungkin ini kadang itu ini kan belum penjelasan lah, tapi mungkin kalau basement ini mungkin apa ya, nggak ada ya, rumah nggak ada basementnya, jumlah lantai basement bangunan nggak ada, dilewatin aja, coba bisa nggak. Perancang dokumen teknis lah, ini ada 2, menggunakan desain prototipe, tanda gambar, penyedia jasa konstruksi ya, yang tadi SK-nya tadi yang ada SK-nya. Oke, simpan. Status kepemilikan perorangan tentunya. Ini sudah ada datanya ya. Karena admin sudah pernah masuk, ini sudah ada datanya ya. Nama lengkap, gelar, jenisnya KTP, alamat, ini kelurahan. Oh, kelurahannya belum. Ini tak masuk ke. Bentar. Ini status perorangan, jenis KTP, alamat. Oh iya, ini alamat anunya, alamat apa, alamat KTP-nya ya. Kan bisa jadi kan bangun beda lokasi ya. Maksudnya ini kebetulan admin juga gitu. Bangun di tempat yang tidak sesuai dengan KTP. Coba lihat, nanti bisa diedit kok. Jadi kalau keliru nanti masih bisa diedit. Jadi tenang aja. Ini yang penting udah diisi semua ya. Ini simpan. Terus provinsi ya, kita ketik Jawa Tengah. Oh ya, kalau tadi alamat ya. Kalau tadi alamat detail alamat pemohon, sekarang data alamat bangunannya. Ini bangunannya ya. Bangunan yang mau lokasi tanah yang mau dibangun itu ya. Dan ini tadi yang tadi. Oke, lanjut. Intinya ini datanya udah ada resumenya ini. Jadi kalau masih ada yang nggak sesuai bisa diedit. Dieditnya tinggal kembali aja, klik kembali nih. Nah, tadi misalkan ada yang nggak pas, diedit bisa. Kembali dulu bisa ya. Udah. Nah, ini data tanah itu ya, makanya kan orang kalau sendiri kan bingung data profil tanah ini apa, maksudnya apa ini data profil tanah ini ya itu tadi apa istilahnya, klik data profil tanah, pilih sertifikat ya, jenis dokumennya, tanggal terbitnya, sesuaikan dengan di sertifikat ya, SIM itu ada diterbitkan tanggal berapa ya, ngikut itu aja. Tanggal 5. Oke, hak kepemilikan atas tanah, hak milik ya, itu kasusnya hak milik. Nomornya sesuai dengan nomor di sertifikat aja. Oke. Terus luas tanahnya sesuai sertifikat aja. Nama pemegangnya sesuai dengan sertifikat ya. Nah, alamat lokasinya sudah tadi. Nah, ini file data kepemilikan tanah ini diupload tadi ya. Tadi kan beberapa syarat ini tadi ya. Oke, langsung ini aja yang oke. Nah, ini ya. Jadi ya sudah admin siapkan ini. Yang tadi pertama SHM, KTP dalam format PDF-nya, ITR ya. Terus data arsitek, data struktur sama
Ini kebetulan admin pakai SK ahli bangunan ya. Tapi kalau untuk SK arsitek aja bisa sih, nggak ada masalah. Tadi admin sudah konsultasi seperti itu. Jadi ini sudah siap, tinggal diupload ke sini. Jadi langsung kita upload dokumen SHM-nya atau sertifikatnya. Ini ya, SHM yang nomor 1. Udah. Perjanjian tertulis mana? Tidak ya, kita pakainya data kependudukan ini ya. Ya betul. Tidak ada. Ini karena kasusnya kan untuk apa ya istilahnya, bila bukan milik sendiri ada perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi nggak harus milik sendiri tanahnya ya. Nggak harus milik sendiri. Nggak usah diisi aja lah. Oh harus diisi. Tidak ada. Tidak ada guys, harus diisi guys. Yang intinya kalau udah hijau semua itu bisa disimpan. Nah, simpan. Udah. Ya. Ini sudah. Nah, ini akan nambah di sini ya. Data profilnya, jenis sertifikat, nomor tanggal dokumennya, luasnya, atas namanya. Kalau mau dilihat berkasnya bisa lihat ini. Diklik aja. Nanti akan muncul berkasnya. Nah, ini berkas sertifikatnya ya. Tuh. Udah, lanjut. Ini ya, sudah ada ini intinya data pengajuan konsultasi ini keterangan. Nah, ini setelah tadi SHM ya sama data lokasi bangunannya mau dibangun. Berikutnya adalah ini kelengkapan KTP ya. Kita coba upload KTP-nya. Terus ini ya KRK KKPR ini apa? Lah ini tuh ITR tadi, ITR ya. Dalam arti tadi ya, kan tadi ada 6 ya. Jadi ada SHM, KTP, ada ITR ya. Ini ITR yang di-upload ITR-nya. Nanti bentuknya sebenarnya bisa admin buka contoh bentuknya. Terus yang kedua, nah ini terkait dengan SKA-nya tadi ya, SKA. Ini SKA atau sertifikat ya, sertifikat keahlian arsitek ataupun ahli bangunan. Oke, jadi kan ini sudah semua ya, sudah diupload semua. Ini sebenarnya tidak wajib sih ini, karena kan ini biasanya kalau ada tanda bintang itu wajib. Kalau ini sebenarnya nggak wajib, tapi nggak apa-apa. Mau admin tunjukkan yang ITR aja ya, ITR aja. Coba dilihat bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini pengeluaran atas nama. Nanti di sini ada lokasi, ada lokasinya, ada bursur-bursurnya dan lain sebagainya. Nah, nanti selanjutnya di bagian bawah itu ada masa berlaku ya. Ini kan sudah permohonan ya ini. Ini seperti itu. Nanti ada masa berlaku, biasanya 2 bulan sih sekitar itu. Oke. Kalau udah kita klik lanjut, ini sudah semuanya. Nah, ini yang tadi ya terkait data arsitek dan data teknik struktur. Nah, tadi kan udah disiapkan ya. Ini kemarin sarannya tidak usah, ini maksudnya nggak usah. Ini kan ada gambar situasi, tapak, denah, nggak usah di file satu-satu, langsung aja satu dokumen yang arsitek itu diupload semua. Ini kan admin sudah punya data arsitek ya, nanti bisa admin tunjukkan sekilas data arsitek. Dan ini semua sama aja, maksudnya nggak usah satu-satu. Oke, kita upload semua satu-satu. Maksudnya dokumennya sama aja, dokumennya sama, tapi isinya udah komplit ya. Nanti akan admin tunjukkan sekilas. Oke.
Nah, sudah semua ya. Ini data RCTK-nya sudah nih. Admin tunjukkan istilahnya penampakannya. Ya, sekitar seperti ini. Jadi seperti ini. Sekilas saja ya. Karena ini propertinya arsitek ya. Sekilas saja ini seperti ini. Sebenarnya sudah ada detail gambar ini semua. Ya kalau sudah yang benar ya seperti ini. Maksudnya enggak kan ini semua detail sudah ada. Terus yang kedua adalah data struktur lah. Nanti data struktur tampilannya seperti apa? Nanti akan tunjukkan juga. Yang jelas ini bikin sama aja. Maksudnya nggak usah dipotong-potong satu-satu. Biasanya kan kalau minta data struktur ya satu dokumen. Kita upload semua. Oke, ini sudah semua ya, sudah terupload semua. Intinya ini, terus admin tunjukkan aja bentuknya seperti apa. Nah, ini sekitar bentuknya tuh seperti ini. Nah, hitung-hitungan kayak gini loh. Ya nggak paham toh, admin aja nggak paham toh. Tapi orang yang ahli paham bisa membaca ini. Intinya ini aman, pokoknya ada aman tulisan oke aman berarti sudah selesai. Dan terakhirnya ada paling akhir itu ada gambar apa istilahnya kayak ini loh seperti ini. Nah ini data konstruksi intinya ini sudah dihitung bahasanya konstruksinya itu aman. Gitu. Intinya mungkin itu seperti itu. Oke langsung aja lanjut ya tadi sudah. Nah ini data teknikal mekanik kemarin admin tanya ini apa sih maksudnya? Ini sebenarnya nggak wajib sih, nggak wajib artinya. Ini kan nggak ada apa nggak ada anu nih nggak ada bintangnya tapi ya sudah di arsitek itu kan sudah ada juga apa istilahnya apa ya gambarnya tapi perhitungan emang nggak ada sih ini kemarin katanya kalau rumah nggak usah gitu katanya coba aja ya kalau yang rumah ini rencana dan perhitungan teknis jaringan listrik lain ini ya rencana pengolahan air bersih limbah perhitungan sistem sanitasi ini admin data arsitek aja lah ya karena apa titik-titik listrik itu ada di data arsitek sudah ada teknis apa listrik tadi sanitasi juga sudah ada pembuangan jalur pipanya sudah ada jadi ini admin output yang data arsitek aja oke data arsitek keliru, sorry, bukan ini. Dihapus. Ya, kalau keliru itu masih bisa diganti. Ini dihapus dulu, ya. Ini sekalian contoh aja, dihapus, ya. Nanti terus diupload yang benar. Ya, tadi keliru ngupload data struktur. Nah, udah. Ini ya. Terus kalau klik lanjutkan. Nah, ini terakhir pernyataan bahwasanya ini sederhana ini semua sebelum Anda mengkonfirmasi mohon perhatikan informasi berikut data yang diberikan adalah benar dan dapat diperlukan kemudian harus dilakukan dalam waktu 20 hari terhitung mulai tanggal pendaftaran dari Anda berikan oleh dinas terkait intinya ini harus setuju ini ya setuju dah itu ya kalau sudah setuju kita klik simpan dah selesai. Kita sudah melakukan proses pendaftaran ya. Ini nomor registrasinya ini tinggal nanti nunggu ya. Infonya sih nanti akan ada apa staf teknis yang akan ngecek apakah ini sudah betul-betul enggak. Jadi ini admin update lagi ya. Jadi intinya kalau pendaftarnya sudah selesai. Pendaftarnya sudah sebenarnya tinggal nunggu apa istilahnya nunggu ini kan status permohonan verifikasi kelengkapan oleh dinas teknis ya ini nanti kan tadi sudah masukkan nomor HP dan nanti mesti kalau ada kekurangan akan dihubungi ya jadi nanti kalau ada admin update jadi untuk sementara sampai sini dulu oke? Why do you want that soon loving you go? It's running your stall, so let it get down. You want it, it's fighting, it's rubbing, it's slow. You love it, it's
Oke, baik, Sobat LDS, saya langsung lanjutkan ya follow up dari setelah kemarin kita sudah melakukan tahapan upload semua di dashboard PBG. Maka selanjutnya ini admin sampaikan proses yang akan dilalui ya dari tahapan-tahapan status di dashboard laman PBG. Baik, langsung saja. Baik, kemarin kan setelah semua diupload kan status permohonannya adalah verifikasi kelengkapan oleh dinas teknis. Ya, ini yang pertama ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi, nanti beberapa saat kemudian status permohonannya akan berubah menjadi menunggu jadwal konsultasi. Artinya apa? Artinya dokumen-dokumen yang teknis yang sudah direview oleh tim yang ada di PU menyatakan bahwasanya dokumen itu sudah oke, tinggal menunggu penjadwalan konsultasi. Apa yang dimaksud penjadwalan konsultasi? Ini adalah nanti dari tim dari PU ya, yang terutama di bidang cipta karyanya akan melakukan cek ke lokasi ya. Jadi ini menunggu jadwal konsultasi. Nah, nanti setelah jadwal konsultasi itu ditentukan, maka Sobat LDS akan dihubungi via WA ya. Dalam hal ini admin dihubungi via WA memberitahukan bahwasanya akan dilakukan cek lokasi pada hari ini jam sekian. Ada surat undangannya resmi juga dikirim via WA ya, via WA dan di hari hanya nanti akan ini jadwal konsultasi ya, konsultasi ini, maka tim yang datang akan mengecek ya, karena ini status bangunannya adalah sudah terbangun, maka di situ nanti ada namanya berita acara ya. Berita acara itu nanti ditandatangani oleh tim yang dikirim dan admin selaku pemohon akan juga tanda tangan ya. Itu ada beberapa catatan ya yang harus ditindaklanjuti. Nah, setelah itu admin akan melakukan proses konsultasi. Itu artinya tadi kan butuh beberapa item yang harus dilengkapi. Kalau kemarin nih admin diminta untuk mengirim spek bahan-bahan misalkan keramik tipe apa dan lain sebagainya, dan sebelumnya karena belum ada maka itu diminta, dan sama dana situasi ya. Dana situasi ini sebenarnya sederhana, cuma memang diperlukan ya. Terus admin penuhi itu semua, ini semua nanti komunikasinya kebetulan via WA ya, via WA. Dan kalau itu sudah dilakukan semua sudah oke, maka tahapan berikutnya adalah yang namanya pengiriman SKRD ya. Pengiriman SKRD ini apa? Adalah ini intinya adalah retribusi ya, karena Sobat LDS membangun maka diminta retribusi oleh pemerintah daerah setempat ya. Ini besarnya mungkin beda-beda ya. Dalam hal ini kalau admin kemarin sekitar 500.000 sekian lah ya, hampir ya nggak nyampe 600, 500 sekian. Nah, nanti setelah itu pengiriman SKRD ini maka nanti dokumennya juga bisa dilihat di laman PBG ini ya, besarannya berapa, instruksinya bayarnya gimana. Kalau dalam ini admin membayar lewat Bank BPD Jateng ya, BPD Jateng ya, jadi nggak harus datang ke DPO nya sembarang, pokoknya semua cabang BP Jateng dengan menunjukkan nomor VA-nya ya, nomor billingnya terbayar ya. Sudah selesai, sudah admin bayar, maka tahapan selanjutnya adalah ini, maksudnya tadi ya, setelah dikirim maka statusnya berubah menjadi menunggu bayar retribusi ya. Ini setelah admin bayar maka ini terbit PBG. Artinya apa terbit PBG? Ya PBG-nya sudah terbit ya ketika sudah dibayar, maka PBG. Cuma PBG ini ngambilnya di dinas satu atap ya, daerah masing-masing ya. Jadi diambil ke kantor dan sudah. Tapi makanya kemarin kan saya kebingung, ini kok penugasan infeksi bukan terbit PBG. Terus saya konsultasikan via WA, ternyata di masa penugasan infeksi ini adalah setelah terbit PBG memang disarankan untuk mengurus SLV ya. Ya infonya gratis, sertifikat layak fungsi itu kan.
Tapi ya untuk sementara tidak admin urus dulu, yang karena ini kan cuma rumah tinggal ya, rumah tinggal aja. Yang penting sudah ada PBG-nya ya sudah selesai. Ya, cuma itu aja. Kira-kira semoga bermanfaat tahapan-tahapan ini ya. Jadi sobat harga bisa melakukan sendiri. Poinnya adalah yang penting data-datanya harus komplit ya, terutama terkait sertifikat keahlian ya, terus data arsitek dan data konstruksi ya. Dan seringnya itu yang nggak punya adalah data konstruksi ya. Data konstruksi ini kemarin admin ya harus dibikin ya, karena kalau tidak ada ya nanti nggak bisa diproses. Mungkin itu aja. Oh ya, ini penampakan SKRD-nya ya, seperti ini. Surat ketetapan distribusi daerah ya, ini dikeluarkan oleh DPMP ya, ini Dinas 1 Atap ya, nanti ngambilnya juga di sini. Ini penampakannya, ini bisa dilihat di laman dashboard PBG tadi. Terus nah ini yang penting, nah ini penampakan dokumen PBG ya, udah selesai. Pampanya seperti ini, dan nanti satu bundle lah, isinya sekitar 6 halaman, dan itu berarti kita admin sudah mempunyai apa istilahnya persetujuan bangunan gedung. Oke, mungkin itu aja, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat, jangan lupa like and share, dan semoga tetap sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.